Kepala Desa Pondowi, Ibu Sekretaris Dinas, Ibu Kabin, dan peserta yang hadir pada saat ini. Kita akan segera memasuki kegiatan kita, yaitu pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tahun 2022. Ibu Pemateri, Ibu Sekdis, jajaran dari dinas Kominfo yang sama saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Ketua BPD, Pak Sek, perangkat desa, perempuan, pemuda, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang nama saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, itu kita mengucap syukur atas pertolongan daripada Tuhan sehingga hari ini kita boleh bertemu lagi di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan dari dinas terkait. Nah, oleh karena itu bahwa di era zaman sekarang memang sangat penting informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan baik di desa, di dinas maupun di seluruh lini, karena era sekarang sudah era teknologi sehingga ketika kita mengikuti perkembangan teknologi maka banyak hal yang kita tidak ikuti. Nah, contohnya saja bahwa sekarang ini kebanyakan juga kadang tidak dikirimkan surat secara fisik, tapi kadang lewat WA saja, WA group dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal demikian itu merupakan wujud daripada perkembangan teknologi saat sekarang. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini, hari Senin tanggal 28 November 2022, kita masih bertemu di aula kantor desa Kabupaten Bali untuk membicarakan hal yang berhubungan dengan kelompok informasi masyarakat. Pada kesempatan ini juga kami atas nama Dinas Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persediaan Insentif Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten terima kasih kepada Bapak Desa dan seluruh jajaran perjalanan. Dan hari ini kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kurang lebih 20 orang peserta yang akan kita belajar bersama dan kelompok informasi masyarakat. Jadi kelompok informasi masyarakat ini sebetulnya wadahnya sebetulnya sudah ada, cuma belum dalam bentuk kelompok informasi masyarakat. Pada kesempatan ini sesuai dengan arahan Kementerian Kominfo dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyampaikan informasi itu lebih akurat, lebih tepat, dan lebih cepat kalau kita ada wadah atau media atau kelompok lah, dalam bentuk kelompok yang nanti akan menginformasikan kepada masyarakat, ya informasi horizontal dan juga antara masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga hari ini kita bersama-sama di sini di aula kantor desa ini untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kelompok informasi masyarakat, dan nantinya kalau sudah waktunya kita bikin dalam bentuk kelompok informasi masyarakat yang dibentuk dengan keputusan kepala desa. Tapi hari ini kita masih sosialisasi dulu Bapak Desa dan Bapak Sek dan Bapak Ketua DPD dan peserta sosialisasi, kita sosialisasi dulu ya. Kalau sudah mantap pengetahuan kita, nanti kita bentuk dalam satu wadah yang nama kelompok informasi masyarakat. Informasi-informasi aktual yang berkembang di masyarakat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan pembangunan. Jadi nanti pada saat penyampaian materi baru saya agak rinci apa-apa yang dimaksud dengan
informasi-informasi yang harus disampaikan, dan ada juga informasi atau data atau apapun berita yang memang tidak harus kita sampaikan. Nanti dalam penyampaian materi sebentar boleh saya ulas. Mungkin itu gambaran pertemuan kita pada hari ini. Dan pada kesempatan ini juga kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya. Hari ini kita bisa berkumpul dan memulai kegiatan sosialisasi ini. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi kelompok informasi pengembangan dan pemberian informasi masyarakat hari ini 28 November 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Santi Santi Om. Pada siang hari ini saya diberi tugas oleh panitia untuk saya jadi moderator. Jadi sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dorcas. Saya juga orang Lamboya. Rumah saya dekat di sini. Ya, dari Weladi, tapi rumah depan gereja. Untuk saat ini saya akan memandu kegiatan kita. Saya jadi moderator dan memandu kegiatan kita pada saat ini, dan ini akan dibagikan dalam empat kegiatan. Yang pertama tadi itu kita sudah mulai dengan pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga adalah tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan yang membawakan materi kita pada saat ini adalah Bapak Kepala Dinas KIPS yang menjadi narasumber kita pada saat ini. Kita punya kegiatan saat ini itu adalah tentang pembinaan kelompok informasi masyarakat. Nah, sekarang untuk kita di Kabupaten Sumba Barat ini, kelompok KIM itu, kelompok informasi masyarakat ini baru ada di satu tempat, satu desa, yaitu di Desa Malaka. Untuk kita di sini ini sekarang baru tahap sosialisasi. Jadi sosialisasi ini apa sebenarnya fungsinya kelompok informasi itu apa, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kadis, dan apakah kita butuh atau tidak keberadaan kelompok ini nanti akan dijelaskan. Bisa menunggu ya Bapak ya, Bapak. Memang pusat ini. Bapak dari mana? Tadi dalam pengantar pembukaan tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya persoalan komunikasi dan informasi itu bukan persoalan baru. Karena pada dasarnya kita sudah lakukan setiap hari, menyampaikan sesuatu informasi dan kita membangun komunikasi dengan orang lain, itu sebetulnya sudah ada sejak kita ada di ini. Ya, kenapa saya bilang begitu? Kalau seorang bayi yang lahir, itu cara menyampaikan informasi itu bahwa dia ada di bumi, dia menangis. Jadi kalau bayi yang lahir tidak menangis itu harus kita periksa, dia ada gangguan lahir. Jadi bayi lahir itu menangis, itu pertanda bahwa dia mau menyampaikan informasi kepada orang di sekitarnya bahwa dia lahir dalam keadaan hidup. Nah, itu penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi kepada orang lain itu dilakukan dari berbagai macam cara. Informasi dan penyampaian informasi kepada orang lain sebenarnya kita sudah sering melakukan. Dalam aktivitas kita sehari-hari kita sudah menyampaikan satu informasi kepada orang lain. Ya, kalau yang pada sekarang kalau anak-anak kita mau ke sekolah, mereka pamitan yang kita sebenarnya mereka sudah beritahu bahwa mereka sudah siap untuk pergi ke sekolah. Nah, dalam era sekarang ini, pemerintah merasa bahwa peranan dalam pelaksanaan kepemerintahan dan pembangunan itu tidak
bisa dilakukan sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Jadi tanpa masyarakat mengambil peran dalam kegiatan pernikahan konvensional, maka pembangunan itu menjadi tidak bermakna kepada masyarakat. Sehingga kita punya legislator ini menyusun undang-undang banyak sekali tentang komunikasi. Nah, ada satu undang-undang yang paling terkenal itu namanya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, keterbukaan KIP. Undang-undang KIP di tahun 2008 itu bahwa semua informasi pemerintahan selain informasi yang berhubungan dengan rahasia negara itu boleh diketahui oleh masyarakat. Nah, boleh diketahui oleh masyarakat. Ada informasi tertentu yang tidak boleh diketahui masyarakat yang sifatnya rahasia negara, intelijen, itu tidak boleh masyarakat tahu. Tapi selain itu, bahkan informasi tentang keuangan pun kita bisa tahu, keuangan negara pun kita bisa tahu. Dan ada undang-undang ITE. Itu undang-undang ITE baru keluar tahun 2008. Undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini undang-undang yang agak unik, karena informasi yang salah disampaikan itu punya dampak hukum. Jadi undang-undang ITE itu punya dampak hukum kalau informasi itu salah disampaikan. Nanti kita lihat lebih jauh sebentar. Nah, untuk itu pemerintah merasa bahwa kita harus membentuk suatu kelompok di level yang paling bawah dari tataran pemerintahan. Jadi level yang paling bawah dalam tataran pemerintahan itu ya pemerintahan di tingkat desa. Jadi ada pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, dan provinsi wakil dari pemerintah pusat di daerah. Dan pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, dan pemerintah pusat. Nah, kita bentuk kelompok informasi untuk membantu pemerintah menyampaikan informasi itu secara tepat, secara benar, dan punya dampak positif terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga kita datang hari ini untuk mengasosiasikan, dan nanti pada waktunya kita bentuk kelompok informasi masyarakat. Ya, peranan pemerintah. Ya, peranan pemerintah karena ini di arah desa, maka kita harapkan nantinya kalau kita sudah jadi bentuk, ya itu ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi di desa kemarin, di desa Bokatata, saya bilang nanti kalau usulannya kalau ini nanti kita di desa Malaka, karena ini sudah ada kegiatannya sudah ada, tapi belum backup dengan keputusan. Dia sudah bentuk ya, tapi belum ada keputusan yang menguatkan bahwa dikukuhkan dengan keputusan kepala desa. Jadi tenaga yang dibutuhkan, ini ya tenaga yang paham teknologi komputer. Sudah ada itu pakai grup WA. Itu ada Facebook juga, ada Facebook, grup WA yang bisa digunakan untuk komunikasi dan penyampaian informasi. Perlu dia apa? Tiga orang-orang kunci tadi yang tersebar dalam 4 dusun yang termasuk yang sudah tergolong, sudah masuk dalam kelompok informasi masyarakat itu yang membantu penyampaian informasi kepada masyarakat. Kelembagaan dan struktur organisasi. Ya, kelembagaan dan struktur organisasi itu yang tadi saya sudah sebutkan tadi, maksimal 20 orang. Dan dia butuh legalisasinya dengan surat keputusan kepala desa. Itu ada 3 bidang. Bidang pengumpulan dan pengolahan data informasi, bidang digitalisasi dan penyebaran informasi, bidang produksi dan pemasaran. Jadi bidang produksi dan pemasaran bukan berarti bahwa dia produksi sesuatu, bukan. Tapi dia menyampaikan informasi yang berhubungan dengan potensi desa itu kepada calon investor atau calon pembeli yang akan membeli tentang itu. Misalnya DPD itu peranannya itu untuk di bidang produksi dan pemasaran. Ya. Ada di Bawaslu. Kalau kamu boleh berapa? Kalau Bawaslu ada pemilik. Ya. Kalau kemarin di Tanjung ada pemilik. Di Bawaslu ada pemilik. Bawaslu ada pemilik. Nah, Pemkop
Asam. Ya asam. Asam ini itu hampir di pos Cirebon. Nah di Sumatera kemarin apa ada? Itu ada persoalan omong di Facebook yang tidak benar. Akhirnya sekarang sudah putus tapi yang tersebut yang minta bantu, yang merasa ya terdakwanya minta bantu karena omong tidak benar di Facebook macam itu. Apalagi kalau menyampaikan informasi yang jelas-jelas tidak ada data dan fakta. So, itu kalau dijual itu berbahaya. Sehingga kita tidak menjadi nanti kelompok yang dibentuk ini tidak menjadi kelompok yang menyebarkan hoax, menyebarkan informasi yang tidak benar, tapi menyebarkan informasi yang tepat berdasarkan data yang akurat untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan di arah desa. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Ya, kita akan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis, dan tahap selanjutnya adalah tanya jawab, dan ini saya bagi dalam 3 termin, 1 termin 3 orang penanya. materi teknis. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja bahwa pertama bahwa memang dari informasi itu sangat penting karena tidak sama kayak dulu lagi yang mestinya kita harus hadir di di tempat tertentu untuk itu data, tapi data itu bisa kita akses secara online dan lain-lain. Kita ada di rumah atau di kantor, ya kita tetap mengakses data yang kita butuhkan. Nah, pada saat ini yang saya mau tanyakan lewat kegiatan ini, sebenarnya dari dulu memang saya menghendaki bahwa seluruh akses data di desa itu dia bersifat digital. Artinya misalnya dari dinas sosial untuk data data lansia di desa Kampurudi, dengan dia masuk saja di link Kampurudi punya, ya dia sudah dapatkan itu nama, alamat dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dari dinas terkait. Nah, lewat kesempatan ini bersyukur dengan hadirnya dari DKIP atau dari Kominfo, yaitu dari materi tadi yang disampaikan Bapak Kadis itu sejalan dengan apa yang kami pikirkan di desa. Hanya saja dari sumber daya manusianya, yaitu yang membuat kami juga belum sampai realisasi sampai pada informasi itu dia digital seperti itu. Nah, mungkin lewat pembentukan kelompok informasi masyarakat, ya suatu kebanggaan bagi kami di desa bahwa mungkin cita-cita kami di desa akan sampai ke sana seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Informasi yang bersifat faktual seperti kategori jumlah 26-nya itu dia pada keadaan Agustus 2022, tetapi kemungkinan besar karena sekarang sudah memasuki bulan ke-11, saya rasa perbudak itu tidak akan masuk ke jumlah sekian lagi. Mungkin sudah lewat dari 2 tahun dari pihak yang bersangkutan, jadi faktual 2 tahunnya itu kemungkinan besar sudah tidak seperti itu lagi. Nah, kenyataannya memang 27 kalau informasi itu, karena satunya pindah di Welipo, akhirnya tinggal 26, dan kemungkinan besar sekarang juga tidak sampai 26 lagi, bisa kurang dari itu. Cuman saya hanya meminta ke Bapak kalau bisa buatkan kami suatu wadah berupa website atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat atau yang dibutuhkan pemerintah. Sekian. Kami untuk dari Bapak Desa yang tadi informasinya supaya masyarakat luas bisa mengakses data di
desa tanpa datang ke sini. Jadi seperti itu. Kalau di sini saya boleh menjelaskan keberadaan KIN ini itu sebenarnya untuk meneruskan informasi layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dan juga informasi dari masyarakat bisa disampaikan ke atas juga melalui KIN ini. Apa ini yang aktif di dalam KIN itu adalah dia cepat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah, dan juga masyarakat juga tahu, oh kita kalau untuk Kompas itu coba tanya di anggota KIN benar atau tidak, begitu. Karena tadi seperti yang Bapak Kadis jelaskan, kalau informasi itu salah dan kita teruskan, kita juga kena karena turut menyebarluaskan yang tadi hoax itu, kita turut ini. Nah, kalau ada yang maki-maki, kita ikut juga memposting apa, kita kena juga. Karena ini sekarang undang-undang IT-nya itu tidak boleh, begitu. Nah, informasi yang ada di masyarakat karena dia berada di tempat susu. Jadi ya tadi seperti informasi dari Pak Sek tadi, Pak Sekis, itu nanti apa besok kompon ini akan mencet kembali kan ada seksi apa namanya, seksi pengelolaan bidang pengelolaan akan merecek kembali informasi-informasi yang agak sedikit sedikit dong. Artinya betul itu 16. Cuma keadaan 16 itu karena ke dalam data bulan sekian. Sekarang berarti kita kasih 2 tahun lagi begitu. Ya, betul. Maksud saya. Data awalnya 16. Umurnya kan belum pertama. Iya. Standarnya standar umur. Ya. Bapak 2 tahun berarti sudah lewat dan ada. Ini kami yang berdapat juga. Kami dapat juga bersama di Tematana. Iya. Di Tematana itu data negara juga juga. Tapi data terakhir setelah yang tadi itu pengukuran dan bulan timbang antara Februari dan Agustus, kita dapatnya 11. Jadi posisi terakhir di Tematana itu 11. Iya. 11 yang sakit. Lagi ini kemarin Polri tidak diundang untuk dia undang. Nah, yang di TMD. Nah, nanti kita akan ini karena dia digitalisasi ini kan persoalan menggunakan perangkat. Nah, sementara nanti kalau informasi ini salah satunya itu kan menggunakan perangkat yang ada untuk menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat. Nanti kita koordinasi. Kebetulan silakan kalau yang penting harus ada tim pengelola webnya harus jalan. Web tidak dilarang boleh. Nanti kami bisa fasilitasi dari JKIM fasilitasi. Ya, tapi nanti kita kan ada teman yang mendesain, kalau bisa menganggarkan. Tapi yang saya saran untuk supaya bisa itu apa namanya kontinuitas. Kadang-kadang dia menjadi web yang pasif. Nah, jadi masalah-masalah aktual kayak begini kegiatan begini salah satunya kita bisa muat di web desa. Kalau di yang sudah jalan itu di Tebak. Dia baru jalan tapi dia punya ini mereka belum update informasi, terbaru informasi. Sampai di sini dan saya kembalikan kepada isi dan pada pemateri kita pada siang hari ini. Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi kelompok informasi masyarakat di Desa Kabupaten hari ini Senin tanggal 28 November 2022. Saya nyatakan ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua salam.